Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah. Kita memujinya, memohon pertolongan dan memohon ampun kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kita dan dari keburukan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada seorang pun yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tiada seorang pun yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah semata, tiada sekutu baginya. Miliknya lah segala kerajaan, kekuasaan, pujian, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, seorang nabi yang merupakan kekasih dan pilihannya. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau, kepada keluarga dan sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat, hari yang tiada berguna harta dan anak-anak kecuali siapa yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Amma ba'd, fa ya ma'asyaral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah, usikum wa nafsiya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin, kaum mukminin yang dirahmati oleh Allah, aku wasiatkan kepada diriku dan kepada seluruh jamaah untuk kita bertakwa kepada Allah. Sungguh amat beruntung mereka yang bertakwa kepadanya. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Allah Ta'ala berfirman dalam kitabnya yang mulia, dan Dia adalah sebenar-benarnya pembicaraan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan, dan janganlah kalian mati kecuali berada di atas keislaman. Wa qala azza min qail, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, dan darinya Allah ciptakan pasangannya, dan dari keduanya Allah kembang biakan laki-laki dan perempuan yang sangat banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kalian meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan tali silaturahim. Sesungguhnya Allah maha mengawasi kalian. Wa qala azza wa jal, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah ucapan-ucapan yang lurus. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kalian, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah beruntung dengan keberuntungan yang besar. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala telah banyak menganugerahkan kita berbagai macam nikmat. Kenikmatan-kenikmatan yang kita tidak akan mampu untuk menghingganya. Benarlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan Allah mendatangkan kepada kalian semua yang kalian inginkan. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka sudah barang tentu kalian tidak akan mampu untuk menghingganya. Maka sudah menjadi kewajiban kita untuk mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Namun jamaah sekalian, sangat sedikit mereka yang mensyukuri nikmat Allah. Allah Subhanahu wa taala tegaskan, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit, kata Allah, hambaku yang betul-betul mensyukuri nikmatku. Artinya banyak yang kufur, banyak yang ingkar terhadap nikmat Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala terus-menerus mencurahkan nikmatnya kepada kita. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dari sekian nikmat Allah Subhanahu wa taala, di sana ada dua nikmat yang seringkali manusia lalai, terpedaya dengannya, tertipu dengannya, dan tidak sadar bahwa ia berada di atas kenikmatan. Dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, Rasulullah bersabda, ni'matani maqbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat, kata Nabi, di mana dua nikmat ini seringkali manusia terpedaya olehnya, lalai darinya, tidak sadar bahwa itu nikmat Allah yang sangat besar. Dua nikmat itu adalah as-sihhatu wal faragh, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Kesehatan merupakan nikmat besar yang Allah berikan kepada hamba. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan juga Imam Tirmidzi, Rasulullah menjadikan kesehatan sebagai lambang kebahagiaan hidup di dunia. Rasulullah bersabda, man asbaha minkum aminan fi sirbi mu'afan fi jasadih indahu qutu yaumih faka'annama hizat lahud dunya. Barang siapa yang di pagi hari dia merasakan keamanan di dalam rumahnya, sehat jasmaninya, dan dia punya makanan di hari itu, maka seakan-akan dunia telah dikumpulkan untuk dirinya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, nikmat kesehatan Allah akan tanya dan mintai pertanggungjawaban kepada kita. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian kami pasti akan bertanya, kami akan mintai pertanggungjawaban kepada kalian wahai manusia tentang segala nikmat yang telah diberikan kepada kalian. Dari sekian nikmat yang Allah tanya adalah nikmat kesehatan. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yus'alu anhu yaumal qiyamah ya'ni al-'abda minan na'im alam nusihha laka jismak wa nurawwika minal ma'il barid." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang pertama akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat dari kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada manusia, Allah tanya, alam nusihha laka jismak, bukankah kami telah berikan kesehatan padamu, wa nurawwika minal ma'il barid, dan bukankah kami telah memberikan minum kepadamu. Nikmat kesehatan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun seringkali manusia lalai darinya. Nanti dia baru sadar, nanti dia baru ingat, nanti dia baru bisa menghargai nikmat kesehatan kalau dia jatuh sakit. Baru dia sadar, baru dia tahu betapa berharganya nikmat sehat itu. Makanya Rasulullah menyatakan ini nikmat yang seringkali manusia lalai darinya.
Kemudian yang kedua, wal faragh, nikmat waktu luang. Waktu jamaah sekalian adalah hal yang sangat berharga. Di antara hal yang menunjukkan berharganya waktu, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama waktu, wal asr, demi zaman, demi waktu, demi masa yang kita sekarang berada di dalamnya. Allah bersumpah dengan waktu. Bahkan tidaklah kita melewati waktu itu kecuali Allah bersumpah dengannya. Datang waktu subuh, Allah berfirman, wal fajar walayalin asyar, demi waktu fajar. Was subhi idza asfar, demi waktu subuh apabila dia sudah terang. Datang waktu duha, Allah bersumpah dengan waktu duha, wad duha wal laili idza saja. Datang waktu siang, Allah bersumpah dengan waktu siang, wan nahari idza tajalla, demi waktu siang apabila dia telah terang benderang. Datang waktu malam, Allah bersumpah dengan waktu malam, wal laili idza yaghsha, malam apabila para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ini menunjukkan betapa berharganya waktu. Hendaknya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalaulah pada hari ini orang mengatakan waktu adalah uang, maka kita boleh mengatakan manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imamul Mubajjal Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau pernah berkata, al-waqtu kas-sayf illam taqta'hu qata'ak. Waktu itu, kata beliau, bagaikan pedang. Andaikan kau tidak menebasnya, maka kamu yang akan ditebasnya, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Menunjukkan kepada kita jamaah sekalian, hendaknya kita menghargai waktu. Selama kita hidup di dunia, pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Itulah modal kita dalam kehidupan ini jamaah sekalian. Kalau dia sudah berlalu, maka dia tidak akan mungkin bisa kembali. Makanya suatu petuah, suatu nasihat yang sangat berharga yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Abdullah bin Umar bercerita, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya. Suatu hari Rasulullah pernah memegang kedua pundakku, kata Ibnu Umar. Faqal, kemudian Rasulullah bersabda kepadaku, ya Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing, au abiru sabil, atau hanya sekedar berlalu saja. Jadilah kamu di dunia seperti itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka memahami hadis ini, Abdullah bin Umar berkata, idza asbahta fala tantaziril masa. Kalau kamu di waktu pagi, maka jangan tunggu waktu sore untuk baru mau beramal. Wa idza amsayta fala tantadhiris sabah. Dan apabila kamu di waktu sore, maka jangan tunggu waktu pagi untuk baru mau beramal. Wa khudh min sihhatika limaradik, pergunakan kesehatanmu sebelum datang masa sakitmu. Wa hayatika qabla mautik, dan pergunakan kehidupanmu sebelum datang ajal menjemputmu. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini semua memberikan pelajaran kepada kita untuk kita menjadikan dunia bukan sebagai tempat untuk kita menetap selama-lamanya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, waktu kita terbatas di dunia ini. Tidak ada yang selama-lamanya hidup di dunia. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika Allah turunkan Nabiullah Adam alaihi salam bersama istrinya Hawa, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Adam, walakum fil ardi mustaqar wa mata' ilahin. Dan bagimu wahai Adam, di muka bumi ini ada tempat tinggal
dan ada kenikmatan di dalamnya. Sampai kapan? Ilahin, sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dunia hakikatnya bukanlah tempat tinggal, tapi dunia adalah tempat meninggal. Akhirat itulah tempat tinggal kita yang sesungguhnya. Maka jangan sampai kita terlena dengan kehidupan dunia, apalagi sampai rela mengorbankan agama untuk meraih sedikit dari keuntungan dunia. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, oleh karena kita sadar betapa berharganya waktu, maka manfaatkanlah sebaik-baiknya selagi kita hidup di dunia. Jangan menunda-nunda amalan. Imam Al-Hasan Al-Basri pernah berkata, beliau pernah menyatakan di dalam ucapannya yang kita jadikan sebagai pelajaran di dalam kehidupan kita. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, iyyaka wat taswif, hati-hatilah kamu dari menunda-nunda amalan. Iyyaka wat taswif, hati-hatilah kamu dari mengatakan nanti saya akan beramal, nanti saya akan tobat, nanti saya akan sadar. Hati-hati dengan ucapan seperti itu, kata beliau. Fa innaka biyaumika, karena engkau berada di waktu sekarang, kesempatanmu adalah hari ini. Adapun besok belum tentu datang kesempatan yang sama. Maka selagi di dunia, pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Aqulu kama tasma'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Faya ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, melalui hadis Abdullah bin Umar tadi kita bisa mendapatkan pelajaran untuk kita bersikap zuhud di dunia. Apa itu zuhud? Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala pernah berkata, az-zuhdu fid dunya qasrul amal. Zuhud di dunia artinya memendekkan angan-angan. Jangan terlalu panjang angan-angan. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, orang yang panjang angan-angannya, dia merasa bahwa akan hidup 1000 tahun lagi, maka dia akan jarang mengingat negeri akhirat. Dia akan jarang mengingat kematiannya. Padahal jamaah sekalian, di antara tanda kebaikan seorang muslim manakala ia sering mengingat kematian, itu adalah tanda bahwa dia orang yang cerdas. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyul muslim aqyas? Ya Rasulullah, siapakah muslim yang paling cerdas itu? Rasulullah bersabda, mukmin yang paling cerdas ahsanuhum aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada. Dia adalah orang yang paling banyak mengingat mati, dan dia adalah orang yang paling baik persiapannya tatkala berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalaulah kita ditakdirkan dari semenjak kecil sampai kita dewasa, bahkan sampai meninggal, kita terus beribadah kepada Allah, kalau kita meninggal dunia, kita pun kelak akan menyesal. Kita pun kelak akan menyesal. Maka bagaimana lagi dengan waktu yang sedikit yang Allah berikan kepada kita di dunia, sementara kita banyak menggunakannya untuk hal yang sia-sia. Rasulullah pernah bersabda, ma min ahadin yamut illa wa huwa nadamun. Tidak ada seorang pun yang meninggal dari kalangan manusia kecuali dia pasti akan menyesal.
Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma nadamatuhu ya Rasulullah?" Apa penyesalannya itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, "In kana muhsinan nadamun alla yakuna zdadun." Kalau dia termasuk orang yang baik, kalau dia termasuk orang yang baik, dia akan menyesal mengapa dia tidak menambah kebaikannya selagi di dunia. Wa in kana musian nadamun alla yakuna naz'un. Dan kalau dia termasuk dari orang yang buruk, dia menyesal kenapa dia belum bertobat ketika dia meninggal, sebelum dia meninggal dunia. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sekali lagi manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Waktu kita terbatas. Allah Subhanahu wa taala memberikan umur kepada umat Islam tidak banyak. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka seorang ketika dia menyadari perkara tersebut, maka dia akan tahu jati dirinya, dia akan tahu apa tugasnya, dia akan tahu apa tujuan hidupnya. Innallaha amarakum bi amrin fabada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minun faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an kulli sahabati ajma'in wa tabi'ina wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufura wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wansur ibadakal muslimin al mu'minina fi kulli makana ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim al-jalil yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu